andai kata mereka punya pemahaman khilafah, pemahaman Qurannya aja salah, ya saya nggak percaya apa yang khilafah mereka. Khilafah yang mereka pahami saya nggak percaya. NII, andai kata iya, ada NII ya pasti NII yang menyimpang, ya sudah sesat lah. Jadi walaupun NII oleh Kartosuwiryo itu berbasis niat baik, walaupun kemudian tersalah dalam tindakan, tetapi kan tidak sesat. Menurut saya ya, karena tidak sesat. Menurut saya, walaupun menyalahi kesepakatan perundang-undangan, tapi dari segi ajaran tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ahmad Zahro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Insyaallah. Amin, amin. Semoga sehat, semoga berkah dan melanjutkan lancar semuanya urusannya, Prof. Amin. Ya, Prof, apa pendapat panjenengan, Prof, terkait dengan Al-Zaitun yang nampaknya sudah ada penelitian oleh MUI di satu sisi, dan yang kedua kita sebetulnya mengkhawatirkan sampai kepada akhirnya mencampur adukkan pengertian khilafah sebagai sebuah ajaran Islam sebagaimana yang dijelaskan di dalam khasanah pembahasan fikih, Prof. Silakan, Prof, diberikan perspektifnya, Prof. Baik, pertama tentu saya harus jujur mengatakan bahwa semula saya kagum dengan Al-Zaitun, sangat kagum dengan begitu dahsyatnya pembangunan siang malam yang betul-betul mencengangkan, luasan wilayah yang tak tertandingi untuk seluruh pesantren di seluruh dunia, bahkan seluruh Indonesia, ya minimal seluruh Indonesia tidak ada pesantren sebesar itu, seluas itu. Kemudian tentu peminat-peminatnya yang terpilih ya, secara amat selektif ya. Tapi kemudian saya sedikit shock ya, ragu, karena saya dengar bahwa ternyata para orang tua ditarget atau di dalam bahasa gaul dipalak ya. Jadi semua orang tua itu wajib infak sekian itu, saya sudah mulai shock gitu, sudah mulai shock. Walaupun saya belum berani mengatakan apa-apa, saya hanya komunikasi dengan Profesor Romrawi yang beliau adalah teman sekelas pemilik pesantren ini, Panji Gumilang orang Gresik ini. Entah nama sebenarnya pasti bukan Panji Gumilang. Saya tahu dulu namanya siapa. Yang jelas Profesor Romrawi akrab dengan beliau karena memang seumur dan sekelas dengan beliau di kantor. Tetapi lama kelamaan muncullah hal-hal yang menurut saya agak beda dengan lazimnya pesantren tentang ajaran-ajaran yang tetapi tetap tidak menyimpang, tidak sesat lah waktu itu. Misalnya soal bacaan Al-Quran yang tidak sama dengan yang lain, mungkin hanya beda soal beda guru saja, tapi agak berbeda. Kemudian perlakuan dengan pada santri putri itu lebih ya agak istimewa ya, dalam tanda kutip, tapi lalu makin lama kok lalu ada si Saifuddin Ibrahim itu bercerita agak membelalakkan mata kita terkait dengan apa yang diajarkan di Al-Zaitun, walaupun belum bisa meyakinkan saya sebagai orang luar bahwa ini adalah pesantren yang quote and quote ada penyimpangan. Tapi baiklah, itu masa lalu atau masa awal-awal Al-Zaitun. Lalu kemudian munculnya terutama
ya tahun ini akhir-akhir ini sholat Idul Fitri dengan begitu kemudian pernyataan bahwa dia komunis ya. Ngaku sendiri itu di YouTube masih ada jejak digitalnya komunis, kemudian Israel itu keturunan Nabi Ibrahim dengan penjelasan yang salah ya. Artinya dia pro Israel itu karuan ya. Oh ya, sebelum ini saya dengan Az-Zaitun, nama Az-Zaitun juga menjadi tanda tanya bagi saya. Kenapa Az-Zaitun kemudian saya runut-runut, oh ya, zaitun bukan buah terlarang sebenarnya, tapi zaitun itu buah kesenangan orang Israel, Bani Israel. Jadi untungnya bukan gorkot ya, tapi zaitun. Tapi dengan nama zaitun itu sudah menimbulkan tanda tanya ya, ketika keadaan syakwa sangka itu. Tetapi akhirnya terbuka oleh alumni mereka, alumni sendiri, kemudian juga oleh pernyataan dia sendiri. Lagu Shalom apa itu, lagu Israel itu lagu apa itu yang terkenal itu. Kemudian lebih menyakitkan adalah bahwa Nabi bersabda ya, oleh khotib-khotib kecil itu, Nabi bersabda dalam Al-Quran. Saya ragu semula apa iya. Kemudian ditegaskan oleh Panji Gumilang sendiri bahwa Al-Quran itu karangan Nabi. Sudah. Sejak itu saya sudah tidak punya toleransi lagi. Pasti sesat. Dan saya tidak mau memanggil syekh atau ustadz. Tidak, sudah. Panggilannya ya Panji Gumilang aja. Tidak usah pakai syekh Panji Gumilang atau ustadz Panji Gumilang. Tidak. Bagi saya terlalu terhormat untuk ini. Jadi dia dipelihara oleh orang yang ngaku Islam tapi fasik. Saya tidak usah menyebut namanya, tapi saya tahu sudah agak lama sebenarnya. Agak lama ketika salah seorang tokoh, anaknya juga di situ, kemudian wafat di Afrika Selatan itu. Artinya keraguan ini makin hilang, bahwa ini memang sudah jelas. Di satu sisi ajarannya sesat yang tak meragukan, di sisi lain kok angel dibubarkan kok berat sekali, kelihatannya kok tidak tergoyahkan. Bahkan dia di YouTube tuh berani membentak-bentak polisi dengan begitu kasarnya. Wah, ini berarti ada backing. Lalu saya telisik ya telisiknya tentu kemampuan saya menelisik ya, artinya bukan sebagai intelijen, tapi ya cari bisik-bisik tetangga lah gitu, kira-kira gitu. Bisik-bisik teman, para pakar, ya ternyata ya punya backing orang fasik. Begitu apa yang saya sampaikan, bahwa memang yakin, percaya bahwa Al-Zaitun adalah pesantren sesat, dan saya sangat berharap orang tua wali jangan ada yang mempertahankan anaknya untuk di sana. Ini kok masih ada beberapa orang atau bahkan bisa beberapa ribu, itu saya heran. Orang tua yang bagaimana yang bisa merelakan anaknya jadi korban kesesatan, korban nafsu si orang tua ini, si Panji Gumilang ini. Jadi saya terus terang, kalaupun punya backing, kalaupun dipertahankan oleh tokoh tertentu, asal orang tua tidak ada yang mempesantrenkan mereka ke Asia Tenggara, sudah. Fatwa NU Jawa Barat atau PWNU Jawa Barat menurut saya bagus. Jadi sudah, orang tua haram mesantrenkan atau memondokkan anaknya di Zaitun. Ini sudah terbuka. Saya berani menyebut nama karena sudah terbuka lah, sudah apa-apa dibuat. Ini sudah menjadi wacana umum bahwa Az-Zaitun ada banyak sekali penyimpangan, bahkan kesesatan, ajaran yang sesat, terutama yang sangat menyinggung perasaan kita adalah soal Al-Quran. Di samping yang lain-lain ya, penjelasan lain yang menunjukkan dalam tanda kutip kebodohan atau kenekatan si orang ini. Yang mentang-mentang memang di backing oleh tokoh-tokoh fasik gitu. Ustaz. Prof, kalau mencoba secara spesifik melihat dari sisi isu yang terkait dengan NII sendiri dengan khilafah, seperti apa Prof mendudukkannya, Prof? Kalau dari sudut itu kan bisa disembunyikan. Kalau pemahaman khilafah menurut saya ya
andai kata mereka punya pemahaman khilafah, pemahaman Qurannya aja salah, ya saya nggak percaya dengan khilafah mereka. Khilafah yang mereka pahami saya nggak percaya. NII, andai kata iya, ada NII ya pasti NII yang menyimpang, ya sudah sesat lah. Jadi walaupun NII oleh Kartosuwiryo itu berbasis niat baik, walaupun kemudian tersalah dalam tindakan, tetapi kan tidak sesat. Menurut saya ya, Kartosuwiryo tidak sesat. Menurut saya, walaupun menyalahi kesepakatan perundang-undangan, tapi dari segi ajaran tidak sesat. Kalau ini jelas sesat ini. Jadi susah untuk berbaik sangka terhadap apa yang dilakukan oleh Al-Zaitun tentang khilafah itu saya susah untuk mempercayai. Apalagi kemudian masalah NI misalnya itu nggak bisa diteliti ya. Mereka pasti akan berkelit dan berkilah. Jadi Al-Zaitun itu akan kita ketahui bagaimana Al-Zaitunnya itu melalui alumninya, melalui para asatidz yang sudah keluar, juga melalui pernyataan-pernyataan Panji Gumilang sendiri. Kalau hasil penelitian agak susah untuk iya tidak, itu kan kita tahu orang meneliti kan, kalau tahu ini orang meneliti pasti akan ditelikung atau pasti ada dikelabui oleh orang dalam, itu pasti. Jadi susah untuk mempercayai hasil penelitian itu dalam tanda kutipnya. Kemudian agak heran juga, tetapi terpaksa juga kita memaklumi kenapa ya Kemenak itu memberi suntikan dana sekian banyak itu. Masa tuh orang Kemenak tidak tahu gelagat-gelagat yang menyimpang itu. Kemudian kalau fatwa MUI ya normatif lah itu. Yang saya salut tuh NU Jawa Barat, kemudian umat Islam Jawa Barat, ormas Islam Jawa Barat, kemudian Pak Gubernur Jawa Barat ini kan membentuk tim ini, moga-moga bukan tim yang tumpul. Sekuat apapun backing, itu kalau menghadapi masa akan susah, akan susah. Tapi sekali lagi, cara terbaik adalah penyadaran kepada orang tua untuk tidak memondokkan ke sana. Sudah, kalau sudah tidak ada yang mondok, mau apa lagi? Biar berteriak-teriak ya, kalau tidak ada yang mondok. Ini masalahnya, kenapa masih ada orang tua yang mempertahankan anaknya di dalam? Itu masalah bagi saya.